Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang sangat berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Agung Nur Sulaiman, Kota Banyumas ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, wabil khusus para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM, dan para pemirsa Niaga TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Boleh enggak kita mengatakan Ramadan malang? Kok ambleng? Boleh enggak kita mengatakan Ramadan malang? Boleh. Apa itu tidak sama dengan mengatakan bulan sura, bulan sial? Sama atau tidak? Boleh enggak mengatakan bulan sura, Muharram itu bulan sial? Boleh? Tidak. Terus mengatakan Ramadan malang boleh? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela waktu. Ramadan waktu atau bukan? Waktu. Bulan Muharram waktu atau bukan? Waktu. Jumat Kliwon waktu atau bukan? Waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbud dahra." Jangan kalian mencela waktu. Fa innallaha huwad dahru. Karena Allah yang menciptakan waktu. Hadis riwayat Muslim. Gak boleh kita mengatakan Ramadan itu malang, karena Ramadan adalah waktu, bahkan bukan sembarang waktu. Ramadan adalah waktu yang sangat mulia. Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Ramadan adalah syahrus sabr, bulan yang di dalamnya diisi dengan kesabaran. Bulan Ramadan adalah syahrul lailatul qadar, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ramadan adalah bulan tuftahu fihi abwabul jinan, di dalamnya pintu-pintu surga dibuka. Ramadan adalah bulan tughlaqu fihi abwabun niran, di dalamnya pintu-pintu neraka ditutup. Ramadan adalah bulan tusaffadu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu. Kurang apa? Luwih. Ini semua menunjukkan betapa istimewanya bulan Ramadan.
Berarti boleh nggak mengatakan Ramadan malang? Boleh nggak? Nggak boleh. Kok judulnya kayak gue? Iya nggak? Iya apa tidak? Tidak. Bukan iya, tidak. Diperhatikan judulnya dong. Apa judulnya? Ramadan ku sayang. Terus Ramadan ku malang. Antara perkataan Ramadanku malang dengan Ramadan malang itu sama apa beda? Beda. Bedanya apa? Lah iya ku gue apa? Apa bedanya antara kita katakan Ramadan malang dengan Ramadanku malang? Kalau sudah dikatakan Ramadanku, itu berarti sikapku terhadap Ramadan. Kita bukan sedang mengatakan bulan Ramadan adalah bulan yang malang, bukan. Kita sedang mengatakan bahwa sikap kita terhadap bulan Ramadan kadang-kadang tidak baik. Ada nggak orang yang sikapnya terhadap bulan Ramadan tidak baik? Banyak. Rasul SAW yang mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah dan Syekh Al-Albani. Qala Jibrilu raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan lam yughfar lah. Rasulullah SAW bercerita, pada suatu hari malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Apa isi doanya? Cilaka, rugi orang-orang yang diberi kesempatan bisa bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia tinggalkan bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Siapa yang berdoa? Siapa yang berdoa? Malaikat Jibril. Rasulullah SAW yang berada di samping beliau mengatakan faqultu amin. Maka aku pun begitu mendengar malaikat Jibril berdoa seperti itu, langsung aku jawab amin. Niku napa? Amin artinya apa? Jenengan mau ping 17 saben dina amin 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 napa? Ya Allah kabulkanlah. Alias Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyetujui isi dari doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril. Dan isi doanya apa? Cilaka, rugi, naas, malang orang-orang yang ketemu bulan Ramadan kemudian dosanya tidak diampuni. Sing salah sapane? Orangnya apa Ramadane? Orangnya. Jadi judulnya itu bukan Ramadan malang, tapi apa? Ramadanku malang. Dan ada sebagian orang yang Ramadanku sayang, alias dia sayang dengan bulan Ramadan dan memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Semuanya dikasih kesempatan sama Allah untuk ketemu dengan bulan Ramadan. Maksudnya orang yang beriman dan yang tidak beriman itu semuanya dikasih kesempatan yang sama. Betul? Betul. Seperti wahyu. Seperti wahyu. Allah turunkan wahyu ke muka bumi ini untuk semua manusia atau hanya untuk orang Islam saja? Untuk semua manusia. Makanya Allah umpamakan wahyu di dalam Al-Quran dengan, ada hadiahnya nggak? Ustaz, gak ada wis, GP hadiah. Pedang aqua. Ayo, Allah umpamakan wahyu di Al-Quran dengan angkat tangan. Saya nggak pengen dengar suara tanpa wujud. Angkat tangan. Bagus, monggo. Esiana siji. Allah umpamakan wahyu di dalam Al-Quran dengan air hujan.
Di dalam surat apa? Dalam surat Al-A'raf ayat 58. Surat Al-A'raf ayat pinten? 58. Apa bunyinya? Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Adapun tanah yang subur, ketika turun hujan, maka tanah itu akan menumbuhkan tumbuhan dengan baik. Sebaliknya, walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Adapun tanah yang tandus, tanah yang gersang, tanah yang tidak subur, walaupun diturunkan hujan sebanyak apapun, tanamannya tetap akan meranggas. Tumbuh atau tidak tumbuh, tumbuh pun juga tumbuhnya tidak seger, tidak sehat. Loh Ustadz, ini bukan lagi ngobrolin tentang iman, bukan lagi ngobrolin tentang wahyu, ini ngobrolin tentang hujan. Para ulama tafsir kita mengatakan, di dalam ayat ini Allah membuat perumpamaan. Wahyu itu mirip kayak apa? Hujan. Persamaannya di mana? Persamaannya kalau hujan itu diturunkan oleh Allah kepada orang Islam toh? Orang Islam toh? Tidak. Semua manusia dikasih hujan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana wahyu juga diturunkan oleh Allah kepada semua manusia. Cuman ada tanah yang mengambil manfaat dari hujan, yaitu tanah yang subur. Ada tanah yang tidak mengambil manfaat dari hujan, yaitu tanah yang gersang. Wahyu juga sama. Wahyu ini diturunkan kepada seluruh manusia. Cuman ada manusia yang hatinya subur sehingga dia menerima wahyu tersebut dan dia imani. Ada orang yang hatinya gersang sehingga ketika wahyu turun, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Priwe gue lebih parah daripada sing masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kalau masuk telinga kanan keluar telinga kiri, dean sih anak sing nyantol dean. Ini enggak, ini belum sempat masuk sudah keluar. Sama Ramadan itu seperti itu. Ramadannya sama, jumlah harinya sama, waktunya sama, tempatnya sama. Cuman ada dua golongan yang bertolak belakang. Makanya judulnya apa? Ramadanku sayang, Ramadanku malang. Yang malang bukan Ramadannya, tapi sikap sebagian orang terhadap bulan Ramadan. Apa bedanya Ustadz antara orang yang sayang terhadap Ramadan beruntung dengan orang yang malang ketika menghadapi bulan Ramadan? 4 poin perbedaan. Berapa? 4. Yang pertama, antara yang bahagia dan tidak bahagia. Apa yang pertama? Perbedaannya bahagia dan tidak bahagia. Yang kedua, antara yang puasa dan yang tidak puasa. Apa yang kedua? Puasa dan tidak puasa. Yang ketiga, antara yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Pinten niki? 3. Sekawan antara yang sesuai tuntunan dengan yang tidak sesuai tuntunan. Berapa perbedaan? 4. Yang pertama apa mau? Antara yang bahagia dengan yang tidak bahagia. Yang kedua, antara yang puasa dengan yang tidak mau puasa. Yang ketiga, antara yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Yang keempat, antara yang sesuai tuntunan dengan yang tidak sesuai tuntunan. Berarti golongan yang menyayangi Ramadan itu 1 sing bahagia, loro puasa, 3 ikhlas, 4 sesuai tuntunan. Yang malang 1 tidak bahagia, 2
tidak puasa. 3, tidak ikhlas. 4, pengajian wis rampung. Bubar bayar lagi ya. Ini mau pengajian yang short time atau yang long time? Nah, milih sing ndi ge? Long time ya aja long lah. Ya. Kita mudah-mudahan berkahi Allah waktu kita. Yang pertama, apa perbedaannya tadi? Bahagia dan tidak bahagia. Orang Islam, orang yang beriman harus bahagia. Harus bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Kenapa? Bagus. Karena Ramadan adalah karunia. Ramadan adalah karunia. Ramadan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Dan kalau kita mendapatkan karunia, kita harus bahagia. Dalilin apa? Al-Quran surat Yunus ayat 58. Surat apa? Yunus. Ayat pinten? 58. Yunus surat nomor pinten? Angkat tangan. Angkat tangan. Bagus. Ya hadiah. Taruh belakang. Sentong dia, mas aku gak di kelasku, gue kayak kepriwe. Ya. Surat nomor berapa tadi? 10. Ya, ayatnya 58. Apa bunyinya? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaklah dengan karunia dan rahmat Allah kita orang yang beriman itu berbahagia. Jadi ketika kita mendapatkan karunia dan rahmat Allah, kita harus bahagia. Ketika jenengan masuk masjid, imame wacane dawa banget, bahagia nopo mboten? Bahagia nopo mboten? Temenan. Itu karunia atau bukan? Karunia apa musibah? Hah? Musibah? Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, huwa khairum mimma yajma'un. Karena karunia Allah itu lebih baik daripada harta yang kita kumpulkan. Subhanallah. Di dalam ayat ini Allah bikin perbandingan antara karunia dengan harta. Selama ini kita ini selalu mengidentikan karunia dengan apa? Harta. Buktinya kepriwe dina ki jan Allah lagi sayang banget karenanya. Kenapa apa sih? Rezekine lagi akeh. Ngesuke kepriwe dina ki jan Allah lagi kelalen dia. Nauzubillah min dzalik. Seret banget. Selama ini kita itu berusaha mengesankan bahwa karunia adalah hanya dalam harta. Padahal di dalam ayat ini justru Allah membuat perbandingan antara harta dengan karunia. Bukan berarti harta itu bukan karunia, tapi ada karunia yang lebih tinggi dari harta. Makanya Allah bandingkan antara karunia dengan harta. Apa karunia yang lebih tinggi dari harta? Hidayah. Maka seharusnya kita lebih bahagia ketika kita bisa sholat, ketika kita bisa puasa, ketika kita bisa bersedekah, dibandingkan ketika kita mendapatkan rezeki yang nomplok. Harusnya kita lebih bahagia ketika mendapat menantu yang rajin sholat tapi mandan miskin, dibandingkan mendapatkan menantu sing sugih pol tapi ra sholat. Coba seneng mana jenengan dapat mantu yang pertama apa yang kedua? Ya, karep-karep ya sing sugih rajin sholat tapi jarang
Coba sekarang kalau ada dua pilihan nih, nggak ada pilihan ketiga ya. Mantune siji sugih tapi ora salat, sijine kere tapi salat, milih sing ndi jajal? Mana? Pertama apa kedua? Mikir ya. Ya. Yang kedua, ya Allah. Yang pertama, Allah sendiri katakan huwa khairun, lebih baik, lebih istimewa. Ya. Lebih indah, lebih mahal. Allah sampaikan seperti itu. Maka kita harus bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, karena Ramadan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Al-Arnaud, Nabi SAW setiap datang bulan Ramadan beliau katakan qad ja'akum Ramadan. Ramadan telah datang. Ramadan telah tiba menyambangi kita. Ini Nabi SAW ngasih tahu tok atau dalam rangka bahagia? Ngasih tahu tok atau dalam rangka bahagia? Dalam rangka bahagia. Seperti ada orang akan kedatangan tamu yang terhormat, tamu yang mulia, yang ditunggu-tunggu. Tamu ini wis gutul. Ini karena kebahagiaan. Jadi Nabi SAW mengatakan telah datang kepada kalian bulan Ramadan bukan sekedar ngasih tahu, tapi untuk mengungkapkan kebahagiaan. Makanya setelah itu Nabi SAW katakan syahrun mubarak. Bulan yang datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Kemudian setelah itu Nabi SAW katakan lagi tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan ini pintu-pintu surga dibuka. Ini senang atau sedih? Senang. Maka ciri yang pertama orang yang akan beruntung di bulan Ramadan adalah orang yang menyambut bulan Ramadan dengan kebahagiaan. Tapi bahagia tok cukup napa mboten? Mboten cukup. Nyong seneng banget puasa ora. Buk ciri anak hadis bunyine man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka tubuhnya akan haram dibakar di api neraka. Oh, senang alhamdulillah. Ini hadisnya hadis palsu. Bukan hanya dhaif, tapi hadisnya palsu. Berarti kita nggak senang. Ramadan datang kita senang atau tidak? Senang. Karena Allah memerintahkan kita untuk senang dengan karunia dari Allah, dan Ramadan adalah salah satu dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya adalah orang yang tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa kira-kira? Ada nggak orang yang nggak senang dengan datangnya bulan Ramadan? Kenapa kira-kira? Orang bisa ngopi, apa maning? Orang bisa ngerokok, apa maning? Lho mau kan sing bukane rokok. Ya saking nahan-nahan rokok gue buka gue. Allahu Akbar langsung. Udah tendik. Anak wong kayak gue? Ya Allah, ndi njajal ngacung. Ada orang yang tidak senang dengan bulan Ramadan datang. Bahkan ada sebagian orang menganggap bahwasanya Ramadan ini adalah bulan penyiksaan. Masya Allah. Bulan apa? Penyiksaan. Ada lagi yang mengatakan bahwa Ramadan adalah bulan turunnya produktivitas. Ya. Makanya naudzubillah min dzalik di Cina, ya, terutama muslim, saudara muslim Uighur, ya, muslim yang ada di Cina itu dilarang puasa. Siapa yang melarang? Pemerintah Cina, pemerintah komunis, ya. Saking mereka nggak sukanya muslim puasa, setiap rumahnya muslim itu dijaga pejabat, dinteni. H-1
itu sudah ditunggoni sama pejabat, tidak boleh puasa. Ya komunis ku kayak gue, mulanya ada dicorakan komunis nang Indonesia. Ya. Itu komunis, menghalangi orang untuk puasa. Ya. Gak cukup sampai di situ, gak cuma ditunggoni para pegawai negeri PNS, ya. Kalau sekarang ASN ya, ya kayak gue lah, mirip lah. Pegawai negeri ini Cina, ya. Sama pensiunannya itu disuruh tanda tangan perjanjian tidak akan puasa. Ya. Nggak cukup sampai di situ, harus mengawasi keluarga, saudara, tetangganya supaya nggak pada puasa. Ini kira-kira orang-orang yang senang dengan kedatangan Ramadan apa ya? Wong sing senep. Ya. Ketika datang bulan Ramadan, dia benci. Apa alasannya? Menurunkan produktivitas. Apa iya? Iya apa tidak? Tergantung orangnya. Kalau kayak orang-orang di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Rasul, produktivitasnya turun atau tidak? Malah naik. Justru banyak terjadi pertempuran jihad fisabilillah. Kapan? Bulan Ramadan. Menang apa kalah? Menang. Ya. Kira-kira lebih kesel di ngetik apa jihad? Ya. Ngetik. Jihad itu bukan hanya fisiknya tapi juga perasaan. Ya. Meninggalkan anak, istri, taruhannya nyawa. Ngelihat ada sirah gelinding, ya. Ada tangan putus, ya. Ini bukan hanya perjuangan fisik tapi juga perjuangan mental dan psikologis seorang manusia. Jadi, loh terus kok ada orang yang ketika Ramadan itu produktivitasnya turun? Itu bukan karena Ramadannya, tapi karena kebiasaan orang tersebut. Jadi yang bermasalah bukan Ramadannya, yang bermasalah lagi-lagi orangnya. Karena dia sebelum Ramadan nggak pernah puasa, jadi ngerti nih puasa gue nang bulan Ramadan toh. Kalau nggak Ramadan nggak puasa, maka begitu masuk bulan Ramadan puasa, apa yang terjadi? Lemes, semaput malah. Ya. Kelihatan, ya Allah, kelemar. Kenapa sih Pak? Lagi meriang orang, lagi puasa. Kesel banget. Ini berarti yang bermasalah bukan puasanya, yang bermasalah orangnya yang tidak terbiasa. Itu pun orang yang seperti ini pun setelah 1 minggu gimana? Biasa. Allah bisa karena biasa. Jadi yang bermasalah bukan puasanya tapi orangnya. Atau ada orang yang berpuasa tidak mengikuti sunnah Rasul SAW, boten sahur, atau kalaupun sahurnya itu jam 12 bengi, bar nonton bal-balan sampai sahur, ya. Akhirnya begitu subuh datang wis ngelih maneh, udah lapar lagi, ya. Berarti lagi-lagi yang bermasalah bukan puasanya tapi perilaku orangnya. Bahkan puasa tersebut justru malah akan mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Ketika orang lagi puasa nggak perlu cari makan siang, perlu nggak? Nggak perlu. Coba makan siang itu sudah ngambil berapa? 1 jam sendiri. Soalnya orang kurang ngantok, tambah apa? Udut. Ya. Ini makan siang tidak, ngerokok tidak, ya, ngobrol tidak, pada berangkat kemana? Ke masjid. Habis sholat tidur pada baik. Ya. Boleh ya. Kalau memang waktunya istirahat. Jadi ada sebagian orang menganggap bahwa puasa adalah menurunkan produktivitas dan ini tidak benar. Apalagi yang mengatakan bahwa puasa adalah penyiksaan. Padahal puasa itu bukan hanya ada di dalam agama Islam. Betul?
Ada nggak puasa di agama lain? Dalilnya apa? Lah itu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Artinya apa, Jajal? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus siyamu, diwajibkan atas kalian. Sinten kalian? Umat Islam. Diwajibkan atas kalian wahai umat Islam berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti pernah diwajibkan atas umat sebelum kalian. Sinten? Yahudi, Nasrani. Jadi puasa itu bukan cuma di dalam agama kita. Di dalam agama Yahudi ada puasa, di dalam agama Nasrani juga ada puasa. Bahkan di dalam agama-agama non samawi. Non samawi itu artinya apa? Agama yang bukan turun dari langit juga ada puasa. Bahkan ada puasa-puasa yang nggak ada hubungannya dengan agama. Puasa nopo, Jajal? Puasa nopo? Politik, ya. Puasa kesehatan, puasa kecantikan, ya. Puasa politik apa? Mogok makan. Puasa atau bukan? Puasa. Malah ana sing apa jenengane? Dijahit. Itu puasa kan? Puasa. Kenapa nggak diprotes? Apa itu lebih nyiksa mana coba? Puasa itu apa puasa kita? Itu nanti mati mbok malah. Pernah dengar nggak ada cerita wong Islam puasa mati? Aku tahu krungu. Saya belum pernah dengar. Ya, itu puasa politik. Ada puasa kesehatan. Pernah nggak dokter melarang nggak boleh makan, nggak boleh minum? Pernah. Ketika orang operasi tok, ketika akan general check up, ketika akan cek general, nggak boleh makan, nggak boleh minum, supaya nanti hasil dari check up-nya itu betul-betul tidak dipengaruhi oleh zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita. Berarti dalam kesehatan juga ada puasa. Apa maning mau? Kecantikan, anora? Nah diet, ya, macam-macam diet lah. Ya. Ana sing diet sega, ana sing diet daging, ana sing diet ini, diet itu dan lain sebagainya. Jadi puasa itu bukan hanya ada di dalam ajaran Islam, ya. Dan puasa yang ada di dalam ajaran Islam itu tujuannya jauh lebih mulia daripada puasa-puasa yang tadi kita katakan, puasa politik, puasa apa tadi? Kesehatan, terus puasa kecantikan. Lebih istimewa karena puasa di dalam agama kita bukan penyiksaan tapi latihan. Apa? Latihan untuk menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bunyinya la'allakum tattaqun. Ini perbedaan yang pertama antara yang bahagia dengan yang tidak bahagia. Yang kedua, antara yang puasa dengan yang tidak puasa. Tidak semua orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketemu dengan bulan Ramadan dia puasa. Saya bukan sedang membahas orang yang punya halangan. Kalau orang yang punya halangan, contohnya apa? Wanita yang haid datang bulan, wanita yang sedang nifas, apalagi sakit parah. Ini memang tidak boleh puasa. Jadi panjenengan ibu-ibu yang sedang datang bulan nggak usah sedih, ya. Aduh, aku dene ora bisa puasa. Apa saya dapat pahala? Dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak? Hah? Orang puasa ini pahala? Pahala apa? Pak, menyiapkan buka. Gue tok pahalane. Nah, orang nyiapakan kepriwe? Pahala tidak puasa. Karena dia tidak puasanya dalam rangka taat kepada Allah.
Coba saya tanya, takwa itu kan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Orang yang seperti kita yang tidak punya halangan, berarti kita menjalankan perintah. Apa perintahnya? Puasa. Orang yang dapat halangan meninggalkan larangan. Larangannya apa? Kok larangannya tidak puasa? Larangannya puasa. Seorang yang datang bulan dilarang oleh Allah untuk puasa, kemudian dia taat dengan larangan tersebut, meninggalkan puasa, dapat pahala? Dapat, asal ikhlas. Dan ada perasaan di dalam hati, ya Allah, andaikan aku bisa sebulan penuh ini berpuasa, aku akan sangat bahagia. Akan tetapi karena ini perintahmu ya Allah, maka sami'na wa ata'na. Jadi saya bukan sedang membahas orang yang betul-betul punya halangan tidak puasa, tapi saya sedang membahas orang-orang yang tidak berhalangan dan tidak puasa. Loh, kepriwe datang bulan, brengosen datang bulan. Boten puasa, boten. Kenapa? Halangan. Halangan apa? Ya. Halangannya adalah penyakit 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 males, ya. Maka ada dua jenis manusia. Yang pertama adalah manusia yang berpuasa, yang kedua manusia yang tidak berpuasa. Orang yang beriman, orang yang ngakunya Islam, orang yang ngaku sebagai muslim, begitu dia dengar firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus siyam, wajib bagi kalian puasa. Siapa yang mewajibkan? Allah. Maka dia akan terima, walaupun mungkin setelah itu dia agak lemes, ada beberapa nafsu yang harus dia tinggalkan, ada beberapa syahwat yang harus dia tinggalkan. Biasanya jam 6 di depan meja sudah ada wedang kopi karo menduan, ya. Menduan anget, nek ora gedang goreng anget. Kok tahu-tahu masuk bulan Ramadan sebulan orang ngopi, ya. Dipindah waktunya pas sahur. Kira-kira rasanya beda apa beda? Beda. Nambah ngantuk-ngantuk tangi ngopi, aduh, kayaknya ora, ya. Tapi dia yakin bahwa di balik perintah agama ini pasti ada kebaikan. Orang muslim, orang Islam itu adalah orang yang pasrah. Islam gue artinya pasrah, menerima apapun yang ditakdirkan, apapun yang disyariatkan oleh Allah. Itu cirinya orang Islam. Orang Islam protes dengan aturan Allah. Aturan Allah itu pasti yang terbaik. Karena aturan Allah itu didasarkan di atas ilmu Allah yang maha luas. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Maka yang paling tahu apa yang terbaik buat kita juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui manusia ini kalau nggak dilatih puasa bahaya. Makanya orang yang syahwatnya tinggi, belum bisa nikah, disuruh apa? Puasa. Nek tetap dhuwur bae kepriwe? Hindari maksiatnya. Allah tahu orang ini kalau dibiarkan terus, nggak ada puasanya, nggak ada remnya, bahaya. Apa bahayanya kalau ngegas terus? Apa bahayanya? Nabrak. Nek nabrak peote orang mengjero, peote mengjabak. Nah. Ini bahayanya. Masalahnya bukan nabrak mobil, nabrak anaknya orang. Ya, paham ora sih? Ora ya wis. Ya. Ini antara yang puasa dengan yang tidak puasa. Orang yang puasa dia yakin bahwa ini perintah Allah. Perintah Allah pasti yang terbaik. Makanya orang yang puasa itu hidupnya bahagia.
Sebaliknya, orang yang tidak puasa hidupnya sengsara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 123. Surat apa? Thaha ayat 123. Famanittaba'a hudaya. Siapa yang mengikuti jalan petunjukku, petunjuknya siapa? Allah. Fala yadhillu wa la yashqa. Tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah celaka. Orang yang konsisten mengikuti jalan petunjuknya Allah tidak akan celaka, tidak akan tersesat. Berarti kebalikannya, orang yang tidak mengikuti jalan petunjuknya Allah bakalan nopo? Tersesat, bakalan cilaka. Neng dunya apa neng akhirat? Neng dunya akhirat. Ya. Maka orang yang beriman begitu datang bulan Ramadan puasa, karena dia yakin bahwa dengan puasa ini hidupnya akan bahagia. Tapi orang-orang yang tidak beriman, yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanah yang gersang, dengan tanah yang tandus, melihat orang-orang pada puasa tidak tergerak hatinya untuk ikut berpuasa, malah udut nang tengah dalan. Ada? Ada. Coba perhatikan kalau kita lagi jalan. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Ya. Tidak malu, kelepas, kelebus. Ya. Di siang hari bulan Ramadan. Bukan hanya udut, nyerotok, bakso, apa maning, medang kopi, ya, nyate, ya, di pinggir jalan, nang tengah pasar, nggih, nggih mboten, wonten. Ini nyata, kenyataan, ya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasukkan kategori puasa Ramadan ini ke dalam rukun Islam. Di dalam Islam itu yang namanya perintah itu kan berlevel-level, ya, berlevel-level. Sing paling tinggi itu diistilahkan dengan rukun. Wonten rukun iman, wonten rukun Islam. Puasa Ramadan masuk yang mana? Masuk yang mana? Rukun Islam, rukun. Ini pondasi, ini yang paling pokok di dalam agama kita, kok ditinggalkan? Sing penting sholat duha. Loh, sholat duha sama puasa Ramadan tinggi mana? Puasa Ramadan. Bukan dalam rangka untuk meremehkan sholat duha, tidak. Akan tetapi kita harus paham, harus belajar bahwasanya di dalam agama kita itu ada namanya prioritas, mana yang lebih penting. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini nyatakan sahih oleh beliau, oleh Imam Ibnu Hibban, juga oleh Syekh Al-Albani. Beliau bercerita, "Bainama ana naimun idh atani rajulani fa akhadha bi dhaba'i fa ataya bi jabalan wa'iran." Ya. Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpinya Nabi sama mimpinya kita beda ya. Ya. Mimpi Nabi SAW adalah wahyu. Kalau mimpi kita wangsit. Wangsit apa? Wangsit kuburan apa keris? Bismillah. Mimpinya Rasul adalah wahyu. Jadi beliau ketika sedang mimpi, ketika sedang tidur beliau mimpi, beliau cerita. Ketika aku sedang tidur, aku mimpi didatangi oleh dua orang. Kemungkinan besar adalah malaikat. Kemudian dua orang malaikat itu menggandeng tanganku menuju ke sebuah gunung yang tinggi dan terjal. Kemudian tahu-tahu keduanya berkata, "Is'ad."
Ayo manjat. Waduh. Gunungnya apa? Dhuwur, terjal. Maka Nabi SAW mengatakan, inilah utiquhu. Aku tidak kuat. Ini terlalu terjal. Maka kemudian keduanya berkata, inna sanusahiluhu lak. Kami akan mudahkan. Sudah naik saja. Dan ternyata betul. Fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabali idza bi aswatin syadidah. Maka ketika aku sampai naik sampai ke puncak gunung, aku mendengar ada suara yang sangat menyayat hati. Orang teriak-teriak kesakitan. Maka aku pun bertanya, ma hadhil aswat? Ki suara apa? Ya. Maka mereka mengatakan, hadza wa'u ahlin nar. Ini adalah rintihan kesakitannya orang-orang penghuni neraka. Kemudian keduanya mengajak Nabi SAW untuk melihat isinya neraka. Dan salah satu pemandangan yang diperlihatkan kepada Nabi SAW diceritakan oleh beliau, fa'idha ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim. Aku diperlihatkan ada manusia-manusia yang digantung kepalanya di bawah, kakinya di mana? Di atas. Taruh di atas, digantung, mulutnya atau kepalanya di bawah. Musyaqqaqatan asdaquhum. Mulutnya dan rahangnya ini robek-robek. Tasilu asdaquhum dama. Dari mulutnya itu mengucur darah terus menerus. Faqultu, maka aku pun bertanya, man haula? Siapa orang-orang ini? Faqala, malaikat menjawab, haula'i alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Ini adalah manusia-manusia yang belum saatnya berbuka puasa, dia sudah berbuka. Sebelum saatnya buka, sudah buka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan dinyatakan sahih oleh beliau, Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Berarti ini orang puasa atau tidak? Puasa atau tidak? Puasa, tapi ora rampung. Aduh, iki bocah-bocahku sing isi 3 tahun, 4 tahun kepriye, gue ora apa-apa, gue ora masalah. Kita lagi ngobrolin wong sing wis brengosen. Ya. Alias orang yang sudah balik. Ini padahal yang puasa loh, tapi orang rampung. Dan tidak rampungnya ini bukan karena ada halangan, tahu-tahu sakit, tidak. Tapi karena males. Kalau seandainya ini adalah hukuman buat orang-orang yang puasa cuma tidak selesai tanpa alasan, apa maning sing ora puasa? Ya. Apalagi orang yang tidak puasa. Seandainya ini hukuman orang yang puasa dan tidak selesai, tidak menyelesaikan puasanya tanpa halangan syar'i, jadi harus ada halangannya, harus syar'i. Kau jangan puasa, aku lagi halangan, apa halangannya? Bebek. Itu bukan halangan syar'i, itu namanya penyakit yang harus diobati. Ya. Ini adalah perbedaan yang kedua antara yang puasa dengan yang tidak puasa. Yang ketiga, napa wau? Antara yang ikhlas dan tidak ikhlas. Kita ini disuruh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh puasa sekedarnya atau puasa sebenar-benarnya? Puasa sebenar-benarnya. Bukan sembarang puasa,
bukan sekedar puasa. Puasa itu bukan formalitas. Puasa itu bukan sekedarnya berpuasa, tapi yang diminta dari kita adalah puasa yang sebenarnya. Dan ini bukan hanya berlaku kepada puasa. Seluruh ibadah yang Allah wajibkan kepada kita itu diperintahkan agar dijalankan dengan sebenar-benarnya, dengan serius. Sholat juga disuruh dengan serius. Puasa juga demikian, baca Quran juga demikian, zikir juga demikian, semuanya. Dan salah satu bentuk keseriusan di dalam berpuasa adalah ikhlas atau tidak ketika berpuasa. Saya pernah sampaikan kemarin di pengajian di Masjid Al-Huda di Purbalingga di Kalimantan itu, bahwa hampir semua hadis yang menyebutkan keistimewaan puasa Ramadan, tarawih Ramadan, Lailatul Qadar Ramadan, redaksinya mirip, imanan wahtisaban. Diselipkan kata-kata imanan wahtisaban. Contoh, man soma Ramadhana imanan wahtisaban. Bukhari Muslim. Contoh yang kedua, man qoma. Sing mau apa? Soma. Sing kie koma. Untuk koma ya. Nah koma semaput ya. Koma Ramadhana imanan wahtisaban. Bukhari Muslim. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikan baik-baik. 3 hadis ini menyebutkan 3 ibadah. Yang pertama puasa, yang kedua tarawih, yang ketiga cari Lailatul Qadar. Ini semua ibadah istimewa. Dan ini semuanya tidak boleh dilakukan sembarangan, sekedarnya, seasalnya, sekarepe dhewek. Semuanya ada batasannya, imanan wahtisaban. Karena dorongan keimanan, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, alias tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lainnya. Sehingga orang yang beruntung, orang yang menyayangi Ramadan adalah orang yang berpuasa dengan penuh keikhlasan. Dan orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 3 hadis yang tadi saya bawakan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau, asalkan syaratnya dipenuhi. Imanan wahtisaban, iman dorongannya dan mengharapkan pahala, ikhlas karena Allah, bukan karena tendensi yang lain-lainnya. Apalagi Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini sering kita dengar, akan tetapi mungkin masih ada di antara kita yang belum mengerti kenapa hadis itu berbunyi seperti yang akan kita dengarkan saat ini. Nabi SAW mengatakan, kullu amali ibni adama yudha'afu. Setiap amalan yang dilakukan oleh Bani Adam. Sinten Bani Adam? Kulo kalian jenengan, manusia. Seluruh amalannya Bani Adam itu akan dilipat gandakan. Apanya? Pahalanya. Seberapa dilipat gandakannya? Al hasanatu asyru amsalha ila 700 dha'fin. Dilipat gandakan 10 sampai berapa? Sampai 700. Makanya Nabi SAW kasih perumpamaan atau kasih contoh dengan membaca Al-Quran. 1 huruf berapa pahala? 10 pahala. Sama, sodakoh juga sama. Jenengan sodake 10.000, pahalane 10. Ya. Maksudnya 10 kali lipat. Sholat juga sama. Semua ibadah seperti itu. Dan ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah kepada kita. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Kecuali apa? Puasa. Nabi SAW sampaikan di awal, seluruh ibadah dilipat gandakan pahalanya. Dari berapa? 10 sampai
700 kecuali puasa. Berarti puasa sama apa beda? Beda. Apa bedanya? Illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, puasa itu milikku. Milik siapa? Allah. Puasa itu milikku dan aku yang akan memberi pahala sendiri kepada puasa tersebut. Berarti puasa ada bedanya nggak dengan sholat? Ada bedanya nggak? Apa bedanya? Puasa miliknya Allah, Allah yang ngasih pahala. Sholat miliknya Allah bukan? Yang ngasih pahala siapa? Umroh miliknya Allah bukan? Yang ngasih pahala siapa? Allah. Haji pada. Baca Quran pada. Terus bedanya apa? Pahalanya kena apa? Pahalanya kena apa? Puasa lewat dari 700. Puasa lewat dari 700. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ana ajzi bihi." Aku yang akan ngasih pahala. Maksudnya sekarepe, terserah Allah berapa mau ngasihnya. Nek ora diwehi pahala kepriwe? Ya terserah Allah. Lho si kepriwe ujarku nang dhuwure 700 ki malah ora li pahala. Mungkin banget. Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju'u wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa tidak dapat dari puasanya kecuali lapar dan haus. Alias oleh kur kencot karo ngelak. Ora oleh pahala. Ada orang yang seperti itu. Pengen sing endi? Yang di atas 700 pengennya, tapi ada syaratnya. Lihat apa syaratnya? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Syaratnya dia puasa, dia tinggalkan makan, dia tinggalkan syahwatnya min ajli, karena aku di situ siapa? Allah, alias ikhlas. Lagi-lagi syaratnya nopo? Ikhlas. Maka perbedaan yang ketiga antara orang yang beruntung dengan orang yang buntung di bulan Ramadan. Orang yang beruntung adalah orang yang puasanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena mengetahui bahwa ini perintah Allah. Ikhlas karena dia yakin ini akan mendatangkan ridha dari Allah. Ikhlas karena dia tahu Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Ini orang yang beruntung. Kebalikannya orang yang buntung. Orang yang buntung adalah orang yang puasa tapi tidak ikhlas. Apa ada orang puasa nggak ikhlas? Ada nggak? Ada. Kenapa? Puasa mergane ora penak karo mertuane. Ya, ini ikhlas atau tidak? Tidak. Puasa karena tidak enak sama tetangganya. Puasa karena tidak enak sama teman satu kantornya. Ya. Wah, ya ora kepenak ora puasa ya. Sekantor pada puasa kabeh maksudnya ora puasa. Ya formalitas lah, seminggu lah. Seperti orang yang ngormatilah warung bakso ora buka seminggu. Setelah itu kemudian buka lagi. Jadi ini karena orang tersebut tidak ikhlas dalam puasanya. Ada juga orang yang puasa tidak ikhlas. Contohnya adalah karena untuk menjaga kedudukan sosial dia, untuk menjaga kedudukan politik dia. Wah, Arab nyalon ora puasa iki kepriwe ya? Engko ya ora dipilih. Berarti niatnya bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena politik. Ada lagi yang tidak ikhlas. Contohnya apa maning? Enggak tahu.
Puasa nyari kesaktian. Puasa nyari kesaktian. Ben sakti mandraguna otot kawat balung tok. Apa ada orang puasa seperti itu? Niate ada? Ada. Puasa apa jajan? Macam-macam. Ana puasa pati geni, ana puasa mutih, ana puasa ngelowong, ana puasa ngidang, ana puasa ngasrep. Lho, sedene kapal. Jerene. Ya. Ini niatnya apa? Lillahi ta'ala? Supaya ora tedas apa jenenge? Tapak paluning pande. Apa itu artinya? Tidak apa namanya? Mempan ya. Mau praktek. Ya. Gak usah panjang-panjang lah, nanti pada nyari malah nanti. Ini termasuk puasa yang tidak ikhlas. Nah, yang keempat, alhamdulillah, Bok, cepat bubar, Bok. Nah, yang keempat apa tadi? Antara yang sesuai tuntunan dengan yang tidak sesuai tuntunan. Puasa seperti ibadah yang lain itu ada tuntunannya. Indahnya agama kita itu yang namanya ibadah orang sekarepe dewek itu indah banget. Indah apa tidak? Indah. Ibadah itu di dalam agama kita tidak semau gue, semau kita itu tidak, tapi ada tuntunannya, aturannya seperti ini. Oh, nek sholat zuhur sekian, sholat asar sekian, nek arep mulai sholat bacanya apa? Allahu Akbar. Nek diganti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh, itu namanya aturan, ya. Termasuk puasa ada aturannya. Mulainya dari terbitnya matahari jam 6, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini namanya aturan. Yang harus ditinggalkan apa? Makan, minum, hubungan suami istri, apalagi? Itu toh? Tidak. Syahwat mulut. Ya, apa syahwat mulut? Ngrasani. Syahwat telinga, ngrongkaken sing ora bener, ya. Syahwat mata aja jelalatan. Ini semuanya bagian dari aturan, bagian dari tuntunan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang berpuasa berusaha untuk bukan hanya menjaga perutnya dari makan dan minum, tapi juga menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga mulutnya, menjaga anggota tubuhnya. Sebagaimana yang kami jelaskan pada pengajian puasa Ramadan Madrasah Akhlak, ya. Silakan dicari rekamannya. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Justru intinya puasa, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau, oleh Imam Al-Hakim dan juga oleh Syekh Al-Albani, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Intinya puasa itu bukan sekedar dari menahan diri dari makan dan minum. Intinya bukan di situ. Betul, itu salah satunya, tapi intinya bukan di situ. Tapi intinya innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Intinya puasa adalah seseorang bisa menahan dirinya dari hal-hal yang sia-sia dan maksiat. Hal yang sia-sia contohnya apa? Contohnya main game, main PS. Sia-sia atau tidak? Sia-sia atau tidak? Sia-sia. Apalagi nonton sinetron. Gue lebih sia-sia mana? Tapi sayangnya yang bikin promo di bulan suci ini
Yang bikin sesuatu yang menarik di bulan suci ini bukan cuma Allah. TV juga bikin, ya, bikin acara sahur. Apa acaranya? Ngaji? Ora. Apa isinya? Lawak. Kadang-kadang lawak saru, ya, jorok, ketawa ketiwi. Waktunya orang wal mustaghfirina bil ashar, waktunya orang istighfar. Ya, ini anjuran kita banyak istighfar. Waktunya sahur itu disuruh banyak istighfar. Ini malah nonton TV, ketawa ketiwi. Apa wong istighfar kalau hahaha. Sulit. Ya. Terus gimana Ustadz? Pateni wong maling dicorakan. Maling? Iya, maling puasa. Ya. Ustadz sing bener bae TV maling. Iya. Karena dia akan ngurangi pahala kita. Pahala apa? Pahala puasa. Ibu-ibu ya, makanya jangan sudah tutup sudah itu TV. Syukur-syukur selanjutnya. Kecuali kalau yang ditayangkan adalah sesuatu yang baik, pengajian, tilawah Al-Quran, silahkan, tidak apa-apa. Akan tetapi ketika isinya adalah hal-hal yang tidak mendidik, ya, apalagi isinya adalah gosip, kawin, cerai, pegatan, rebutan gono gini, kawin maning, pegatan maning, rebutan gono gini, setiap hari yang ditonton itu. Dan sayangnya acara seperti itu ratingnya malah paling tinggi. Ya, yang biasa nonton bapak-bapak tapi ibu-ibu, ibu-ibu jadi ngamleng. Bapak-bapak kenapa ibu-ibu? Oh, kayak bapak kayak orang. Ya. Hati-hati dengan maling puasa seperti ini. Puasa kita harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disampaikan dalam hadis yang tadi kita dengar. Dan ini sudah ijma'nya ulama. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ittafaqu annal murada bis-siyami. Para ulama kita sudah sepakat, sudah berijma, sudah satu kata bahwa tujuan utama berpuasa siyamu man salima siyamuhu minal ma'asi qaulan wa fi'lan. Puasa sejati menurut kesepakatan ulama adalah puasanya orang yang bisa menahan dirinya dari perbuatan maksiat, ucapan maupun perbuatan. Maksiat ucapan contohnya ngerasani, apalagi ngelombo. Makanya dahulu ulama kita itu kalau lagi puasa kayak orang bisu, maksudnya apa kira-kira? Menjaga lisan betul-betul. Oh, nyong arep bisu belah. Pakai masjid dalane liwat pundi? Lagi puasa. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ketika ada teman ngajak untuk ngerumpi, ya, no way, gak ada, udah. Aku lagi puasa, engkau baik berbuka. Salah, ini latihan. Maksudnya ketika lagi puasa seperti itu, nanti setelah buka puasa terus. Makanya subhanallah, kalau kita seriusi puasa ini akan banyak kebiasaan buruk yang rontok, termasuk rokok. Orang yang mengatakan aku ora bisa ninggalakan rokok, ora bisa, diresa apa? Nah itu ketika puasa bisa enggak ngerokok? Ya tapi kan kok terbuka ngerokok maning, lha kuwi kan salahin jenengan. Kenapa 12 jam bisa nahan, kemudian setelah itu tidak dilanjutkan untuk tidak ngerokok lagi? Ini kesempatan emas untuk membiasakan diri meninggalkan rokok, meninggalkan ngerasani, meninggalkan nonton TV sing ora bener, meninggalkan mendengarkan hal-hal yang tidak baik, meninggalkan perilaku jelek, maksiat perkataan, maksiat perbuatan. Inilah orang-orang yang beruntung. Adapun orang-orang yang buntung, orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa perbedaannya? 4. Yang pertama, bahagia dengan
tidak bahagia. Yang kedua, puasa dan tidak puasa. Yang ketiga, ikhlas dan tidak ikhlas. Yang keempat, sesuai tuntunan dan tidak sesuai tuntunan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.